Top topik pertama, proses pemulangan jenazah Praka Farizal Ramadan dari Lebanon ke Indonesia masih menunggu tahapan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini jenazah Farizal sudah dievakuasi dari lokasi kejadian dan berada di markas untuk disemayamkan serta mendapatkan penghormatan dari rekan satu tim. Komandan Brigade Infanteri 25 Siwah Kolonel Infanteri Dimar Bahtera mengatakan Praka Farizal Ramadan gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. Anggota Brigade Infanteri 25 Siwah itu meninggal saat menjalankan ibadah sholat Isya di masjid dekat pos UNIFIL. Mortir jatuh tepat di samping tempat ibadah dan meledak hingga membuat Praka Farizal gugur. Kolonel Dimar menyebut proses pemulangan jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Indonesia masih menunggu tahapan resmi dari PBB. Ia menjelaskan hingga kini pihaknya belum bisa memastikan kapan jenazah akan tiba di tanah air karena situasi di Lebanon masih dinamis. Saat ini masih dilakukan evakuasi dari proses TKP kemudian karena situasinya masih terjadi konflik antara kedua belah pihak ya, kemudian setelah itu nanti akan dilaksanakan mekanisme dari UN, ada proses otopsi, itu kemungkinan baru bisa dilakukan besok jika keadaannya dia kondusif. Setelah itu baru nanti dilakukan proses repatriasi oleh PBB. Nah, tahapan repatriasi itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan di PBB, dokumen-dokumen. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Timur Tengah. Presiden menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para prajurit serta memberikan penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan mereka dalam menjalankan tugas negara. Menuntut Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan atas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon. We therefore demand an immediate, thorough, and transparent investigation. Let me be clear. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We make these demands in deep reverence for our fallen peacekeepers, to whom Indonesia pays its highest respect for their ultimate sacrifice in the service of international peace and security. Today, the Security Council must reaffirm the obligations of all parties to ensure and guarantee the safety and security of peacekeepers. Today, the Security Council must take decisive action to prevent future hostilities and attacks against peacekeepers. No more attacks. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon akan segera dipulangkan. Hal ini disampaikan Panglima TNI saat mengunjungi keluarga prajurit yang gugur, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Panglima TNI memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan hak-haknya. Mulai dari kenaikan pangkat luar biasa, KPLB, lalu asuransi Asabri senilai 350 juta rupiah, hingga beasiswa sekolah untuk anak prajurit TNI yang gugur sebesar 30 juta rupiah.
Gaji juga akan diberikan penuh 100% selama 12 bulan, beserta tabungan hari tua terhitung dari yang bersangkutan bertugas di militer. Panglima menjelaskan kondisi sejumlah prajurit yang terluka akibat serangan di Lebanon saat ini dalam penanganan medis. Keluarganya dan tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya, dan kemudian hak-hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah anaknya juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan hari tua dihitung mulai PMP dari Dinas di Militer. Terima kasih. informasi terakhir nih Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia, yang diurus oleh Kementerian PMPP, dan Kementerian PMP akan segera berangkat. Pemirsa, Indonesia kini tengah berduka. 3 putra bangsa prajurit TNI yang tergabung dalam PBB gugur saat melaksanakan tugas menjaga perdamaian di Lebanon. Atas peristiwa ini, PBB menyerukan pertanggungjawaban dan penyelidikan intensif guna memastikan asal serangan tersebut. Indonesia tengah diselimuti duka mendalam setelah 3 prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian PBB atau UNIFIL gugur di Lebanon. Ketiga prajurit yang gugur adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua dari almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga menghiasi kediaman orang tua almarhum, sementara sanak saudara, kerabat, dan tetangga turut berkumpul di rumah duka untuk menunggu kepastian terkait kedatangan jenazah. Kepergian almarhum Zulmi meninggalkan seorang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Menurut pihak keluarga, jenazah rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Suasana duka juga terasa di kediaman almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. Almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang akan dimakamkan secara militer berdampingan dengan makam ayah dan kakeknya yang berlokasi hanya 500 meter dari kediaman almarhum di kampung halamannya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, keluarga Praka Farizal Ramadan masih menanti kepastian kepulangan jenazah di tanah air. Deretan karangan bunga terus berdatangan memenuhi halaman rumah Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Para sanak saudara pun silih berganti datang, melayat menyampaikan bela sungkawa dan menguatkan hati keluarga Praka Farizal, terutama sang ibunda Supinah. Ketiga prajurit ini gugur saat menjalankan tugas perdamaian bersama PBB di Lebanon Selatan. Praka Farizal Ramadan dilaporkan gugur pada Minggu 29 Maret akibat sebuah ledakan proyektil yang menghantam lokasi pangkalan kontingen Indonesia di Atshid Al-Qusair, Lebanon Selatan. Sementara itu, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur pada Senin 30 Maret menyusul ledakan yang menghantam kendaraan konvoi logistik UNIFIL saat mereka melintas di wilayah Bani Hayyan. Pemerintah memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada ketiga prajurit tersebut atas pengabdian dan dedikasi luar biasa dalam menjaga perdamaian dunia. Wakil Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam atas insiden ini. Menanggapi gugurnya 3 prajurit TNI yang gugur saat melaksanakan tugas perdamaian dunia ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengusulkan pemerintah untuk menarik pasukan perdamaian dari Lebanon. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak pada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan.
sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini ke hadapan masyarakat. Terima kasih. PBB mengutuk serangan Zionis yang mengakibatkan 3 personil Unifil Indonesia di Lebanon gugur. PBB menyerukan pertanggungjawaban atas pembunuhan ini. Saat ini pihak Unifil tengah melakukan penyelidikan intensif untuk memastikan asal-muasal ledakan tersebut. That the statement we issued yesterday, in which the Secretary General strongly condemned the incident that took place on Sunday that resulted in the death of an Indonesian peacekeeper serving with the UN Interim Peacekeeping Force in southern Lebanon, UNIFIL. As you know, UNIFIL peacekeepers have been the subject of aggressive behavior, intimidation, and threats, and this must stop immediately. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.